Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang naskah hidup, mereviewnya atau membuat naskah hidup yang baru. Tema ini saya sajikan mengingat banyak sekali orang hari ini yang menjalani naskah hidupnya yang sebetulnya tidak seperti yang diinginkannya. Bicara naskah hidup berarti pertama-tama kita harus bicara soal kesadaran diri emosional. Para ahli sering merumuskan kesadaran diri emosional itu adalah satu kemampuan mengenali dan memilah-milah perasaan, memahami apa yang kita rasakan, dan sekaligus mengetahui apa penyebab munculnya perasaan tersebut. Teman-teman yang saya cintai, naskah hidup adalah satu rumusan, satu pedoman yang akan dijalankan oleh seseorang dalam menjalani hidup di dunia ini. Ada yang tertulis secara rapih, secara tertib, ada juga yang sebetulnya hanya ada pada pikiran dan mungkin juga pada perasaan, sehingga orang melakukan atau menjalani hidup itu sesuai dengan pikirannya. Teman-teman yang saya cintai, sering sekali ada satu kisah seorang ayah yang datang ke rumah, tiba-tiba dia merespon reaktif terhadap putra-putrinya yang sedang menonton TV dengan nada yang keras dan mungkin juga dengan marah-marah, menghardik anak-anaknya dengan mengatakan, "Kalian ini nonton TV terus sih, kenapa nggak belajar?" Dan itu bagi anak-anaknya tidak biasa mendengar ucapan reaktif seperti yang disampaikan oleh ayahnya. Rupanya ayahnya ini di kantor memiliki masalah. Tadinya dia memperoleh hak insentif dari perusahaan, tapi dengan berbagai alasan insentif itu ternyata tidak bisa diberikannya. Terbawalah ke dalam pikiran dan perasaannya, lalu pada saat dia pulang di jalan juga terjadi macet luar biasa, terjadi hiruk pikuk lalu lintas luar biasa karena di perjalanan antara kantor menuju rumahnya ada terjadi eksiden, sebuah kendaraan bertabrakan dengan kendaraan yang lain. Menambah pusing pikirannya, menambah kacau perasaannya. Pas nyampe ke rumah dia melihat anak-anaknya sedang menonton TV. Nah, ayah yang diceritakan tadi itu dia sebetulnya belum bisa mengenali dirinya. Karena itu kesadaran diri emosional yang pertama kali adalah mengenal diri. Mengenal diri itu adalah mengetahui, memahami perasaan yang sedang dirasakannya dan kenapa perasaan itu muncul, ada sebab-sebab apa perasaan itu muncul. Sehingga jika kita kenali perasaan yang kita miliki itu, kita bisa mengendalikannya. Kita tidak mungkin bisa mengendalikan sesuatu yang tidak kita kenal. Karena itu mengenali diri adalah dengan cara mengenali apa perasaan yang sedang kita rasakan dan penyebab kenapa muncul perasaan itu. Dari situ kita bisa sedikit demi sedikit mengendalikan perasaan tersebut. Itulah salah satu cara yang cukup efektif bagaimana mengenal diri. Teman-teman yang saya cintai, termasuk proses mengenali diri adalah proses yang terjadi cukup lama dalam pengalaman setiap orang. Dari adanya pola pengasuhan dari kedua orang tua kita, dari lingkungan, dari pendidikan, dan dari berbagai macam bacaan yang kita baca. Biasanya itu semua membuat satu rumusan naskah hidup kita sehingga kita menjadi kita dalam proses interaksi yang barusan saya sampaikan. Teman-teman yang saya cintai, ada banyak orang hari ini kehidupannya dihasilkan dari pola pengasuhan yang dia peroleh sejak masa kecil sampai remajanya di rumahnya. Karena itu terhadap pola pengasuhan semacam itu pun
kita perlu melihat kembali apakah itu memang sesuatu yang kita inginkan sehingga kita bisa mencapai harapan-harapan dan keinginan kita pada saat menjalani hidup ini, atau sebetulnya kita sendiri tidak menyukainya terhadap naskah tersebut. Tetapi banyak orang kesulitan meski tidak menyukai naskah hidup yang berasal dari pola pengasuhan yang diperolehnya selama ini, yang bersangkutan kesulitan untuk meninggalkannya. Karena apa? Karena dia sudah melekat menjadi bagian dari kehidupannya. Inilah diperlukan adanya pelatihan, adanya pendidikan yang bisa menguatkan seseorang untuk melakukan apa yang dia cintai, apa yang dia senangi. Karena banyak orang misalnya sehabis dia melakukan satu kesalahan, apakah dia marah-marah atau dia maki-maki orang lain, atau dia kalau sekarang menulis status yang nyinyir terhadap orang lain, lalu setelah begitu lama difikirkan ternyata apa yang dilakukannya itu dia sendiri tidak menyukainya. Nah, tetapi itu sering terulang dan terus tidak menyukainya. Nah, karena itu pertanyaan yang harus dijawab ke dalam diri setiap orang adalah apakah apa yang kita tulis dalam status medsos kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki dalam bentuk perilaku dan tindakan itu disukai oleh kita sendiri enggak dalam waktu sekarang, menengah atau panjang. Biasanya kita endapkan dalam waktu menengah saja, tidak usah menunggu waktu panjang. Biasanya kita tidak menyukai apa yang kita kerjakan tersebut. Karena itu dari situ kita bisa memikirkan ulang bahwa jika itu terjadi karena pola pengasuhan, karena pola pendidikan yang terjadi pada pengalaman hidup kita, maka kita harus meninjau ulang, mereview naskah hidup kita atau menggantinya dengan sesuatu yang baru. Mereview agar naskah hidup kita memang sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kalau itu memang sudah tidak bisa direview, tidak bisa direnovasi, maka kita lebih baik membuatnya kembali menjadi sesuatu yang baru. Naskah hidup yang baru itu adalah naskah hidup yang berdasarkan hati nurani kita, berdasarkan emosi kita, berdasarkan pemikiran kita, dan berdasarkan pengalaman hidup kita selama ini. Karena pengalaman hidup kita selama ini adalah menjadi pengetahuan yang luar biasa, sehingga kalau kita tadi misalnya berdasarkan pola pengasuhan yang ada, ayah ibu kita sering reaktif, maka muncul pada kehidupan kita juga menjadi reaktif kepada orang lain. Orang-orang yang reaktif dipastikan dia tidak cukup punya teman. Karena apa? Karena pasti orang-orang di sekitarnya tidak ada yang suka kepada perilaku yang dimilikinya tersebut. Jika terjadi itu, maka naskah hidup itu bukan hanya harus direview, tapi harus diganti dengan naskah hidup berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Teman-teman yang saya cintai, jadi ini penting sekali, apalagi kita sekarang memasuki kehidupan era abad 21. Yang dulu pada saat ayah ibu kita mendidik kita, persoalan-persoalan yang muncul sekarang di abad 21 itu mereka belum mengalaminya. Karena itu dengan bijak kita memilih berbagai macam pengalaman di masa lalu untuk kita pakai, untuk kita gunakan di hari ini. Jika pengalaman di masa lalu itu memiliki makna untuk kehidupan kita di hari ini. Karena kehidupan kita hari ini adalah menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu kehidupan hari ini yang terus-menerus bersambung ini merupakan penanaman dari panen yang nanti akan kita petik, yang jangan pernah kita menyalahkan panen yang kita petik jika mengecewakan. Karena panen adalah sebuah hasil, sebuah upaya dari proses, dari kerja, dari pikiran yang sekarang kita miliki. Teman-teman yang saya cintai, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.